Ya, akhirnya gue dapat gorengan lagi. Ibadah pelajar non-muslim dibubarkan oleh warga yang ngakunya 100% muslim. Lagi-lagi di negara Konoha tercinta ini, yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya menjunjung tinggi keberagaman, yang katanya mengedepankan persatuan. Sebenarnya kasus kayak gini tuh udah lama jadi makanan media dan gak bisa hilang. Pola pikir masyarakatnya tetap kolot, tetap primitif, gak mau berubah gitu loh. Mari kita bahas soal pembubaran kegiatan ibadah yang harusnya damai di sebuah villa sederhana, tapi justru dirusak oleh warga sekitar yang beragama mayoritas. Ya bener banget, agama gue sendiri. Gue sendiri mengakui bahwa emang masih banyak pemeluk agama gue ini yang hobinya marah-marah, yang hobinya ganggu ibadah orang lain dan sebagainya. Yes, gue mengakui itu. Jadi simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi akhir-akhir ini gue lagi buntu, gue bener-bener lagi gak ada bahan dan tiba-tiba muncul berita yang dari kacamata gue sebagai pemburu dolar. Ini tuh jelas punya potensi tinggi untuk menghasilkan pundi-pundi dolar. Jadi ceritanya di suatu daerah yang kelihatannya masih alergi sama keberagaman, ada sekelompok pelajar non-muslim yang lagi ngadain ibadah di sebuah villa pribadi. Kegiatannya nggak yang gede-gedean, enggak. Kalau dilihat dari video yang beredar, ya bisa dibilang cukup tertutup dan terbatas gitu. Nah dari pengakuan ibu ini selaku penyelenggara atau apanya gitu gue juga nggak paham. Beliau bilang bahwa pada saat sesi games berlangsung, tiba-tiba kedengeran suara keramaian, teriakan warga sekitar, bahkan sampai ada yang gedor-gedor pagar. Dan apakah sampai di situ doang? Enggak. Banyak warga yang sampai ngelemparin batu ke arah villa tersebut. Bahkan ketika anak-anak udah masuk mobil, banyak yang melakukan aksi perusakan terhadap beberapa mobil yang ditumpangi anak-anak tersebut. Lu bayangin bocah-bocah ini tuh lagi ngadain ibadah, warga sekitar bukannya memfasilitasi, malah ngerusak acara tersebut dengan tindakan-tindakan yang bikin trauma. Gue tuh sampai heran, manusia sebanyak itu masa iya nggak ada yang berotak? Ya ini kan absurdnya keterlaluan gitu loh. Dan yang paling bikin gue gedek, lu tau nggak? Ada media yang berusaha membenarkan apa yang dilakukan sekelompok warga tersebut. Artikel dari media ini secara narasi jelas sangat menyudutkan pihak korban. Ya kayak biasanya lah, alasannya udah pasti nggak jauh-jauh dari perizinan gitu. Nih ya, kita coba pretelin satu-satu isi artikelnya. Ratusan warga dari berbagai penjuru desa mendatangi sebuah rumah yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat ibadah oleh sekelompok umat, meski tempat tersebut tak memiliki izin resmi dan berada di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Siapapun yang nulis artikel ini kayaknya perlu ikut bimbingan belajar logika dasar deh, minimal biar ngerti bedain antara izin keramaian sama hak ibadah. Maksud gue ini tuh cuma ibadah, ini bukan konser dangdut, ini bukan pengajian yang isinya goyang-goyang, bukan. Gini, kalau lo malas pergi ke masjid terus sholat di rumah, emangnya lo ngurus izin ke RT dulu? Ngurus izin ke kades dulu? Kan enggak. Lah kok giliran orang lain ibadah di rumah atau villa sendiri secara arogan ngomongin urusan legalitas? Ya ini kan kocaknya ngalahin Frimawan gitu loh. Lagian ya, bocah-bocah ini tuh lagi ngisi liburan dengan cara yang bermanfaat dan religius. Mereka tuh bukan pesta, mereka nggak maksiat. Apanya yang dikhawatirin coba? Gue heran deh. Emang lu pengennya anak-anak muda ngisi liburan dengan cara yang gimana? Justru ini tuh anak-anak unggulan yang mampu ngalahin ego masa kecilnya dengan menghabiskan waktu liburan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya ini kan hal yang bagus, kok malah dirusuin? Emang ya orang kalau udah blow on, ini tuh nyusahin kanan kiri, otaknya nggak dipakai gitu loh. Paragraf selanjutnya nih, ketua RT setempat mengatakan bahwa keresahan warga sudah memuncak. Menurutnya rumah tersebut telah 3 kali digunakan untuk ibadah misa secara tertutup. Lu baca sendiri tuh, keresahan warga udah memuncak katanya. Maksud gue, apa yang perlu diresahin dari sebuah ibadah? Asli, gue kalau punya RT begini udah gue lengserin cok. Nih apa RT, gue ajarin mikir dikit. Warga kampung lu kalau sholat id biasanya banyak tuh yang sampai luber ke jalan umum. Terus apakah pantas dilemparin batu? Kan enggak, semua orang tuh maklum karena itu ibadah. Tapi giliran misa tertutup yang gak ganggu siapa-siapa, yang bahkan gue yakin tetangga sekitar tuh gak denger lantunannya, kok bisa-bisanya memfasilitasi perbuatan warga yang anarkis ini? Apa karena yang ibadah bukan dari kelompok Anda? Kadang gue mikir, ini tuh bukan soal perizinan, tapi bentuk lemah iman mayoritas yang dibalut dengan kata ketertiban. Lanjutannya nih, kepala desanya ikut ngomong. Dan lu tahu dia ngomong apa? Sudah dihimbau, sudah diberi saran agar jangan digunakan untuk ibadah, tapi tidak diindahkan. Maka tadi warga langsung mendatangi rumah itu. Mereka merasa hak lingkungan terganggu karena rumah ini legalnya hanya sebagai tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Lu bayangin kepala desa ngomong gitu. Ini tuh contoh kepala desa yang gak ada isi kepalanya gitu loh. Coba lu pikir deh, kalau ada suatu tempat yang bersih, aman, layak, terus mau dipakai buat kegiatan positif kayak ibadah, harusnya lo dukung dong. Bukan malah dilarang, dirusuin, dibubarin. Kalau tempat itu dipakai buat transaksi open BO, ya itu wajib dibubarin. Ini kan buat ibadah, ngapain dibubarin, kocak?
Anyway, kalau lo hidup di pedesaan, biasanya ada tuh orang kaya yang punya ruangan kosong, terus dijadiin tempat ngaji buat anak-anak, buat yasinan, buat latihan hadroh dan sebagainya. Semuanya dijalanin tanpa ribut-ribut, semuanya dijalanin dengan tentram dan tenang gitu. Nah di kampung ini, giliran ada misa langsung dibilang ini tempat tinggal, bukan tempat ibadah. Ya emang susah kalau suatu peradaban belum menemukan fungsi otak gitu loh. Kadang yang bikin rusak tuh bukan aturannya, tapi orang-orang yang ngotot maksain kehendak kelompoknya. Orang-orang egois yang ngerasa tanah ini cuma milik satu golongan doang. Langsung ke paragraf terakhir nih. Lu lihat judul subbabnya, warga bukan soal sara tapi soal ketertiban. Salah satu warga bilang gini, bukan kami tidak toleran, tapi kalau ibadah dilakukan diam-diam, melibatkan orang luar tanpa izin di pemukiman yang 100% muslim, jelas kami khawatir. Kenapa tidak ke tempat ibadah resmi saja? Ujar salah satu warga. Nah ini nih contoh warga yang pas sekolah disuruh baca Pancasila nggak hafal. Lu bilang ini bukan sara, tapi alasan lu panjang lebar ngomongin soal 100% muslim. Ya ini tuh jelas sara. Ini sara edisi denial gitu. Gini ya, kalau lu takut sama ibadah yang gak lu pahami, itu bukan masalah aturan atau izin. Masalahnya ada di lu sendiri yang gak siap buat hidup bareng. Dan kalau minoritas harus minggir terus tiap mayoritas kebakaran jenggot, ya mending bubar aja itu jargon toleransi. Ya ini tuh hal yang aneh gitu loh. Masalahnya ada di mereka sendiri, tapi mereka menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan mengatasi masalah tersebut. Nah tentunya lu mikir dong, kenapa pola-pola kayak gini selalu terjadi? Kenapa selalu berulang tiap tahun? Setelah gue kulik, jawabannya ada di pola dominasi sosial yang udah mendarah daging. Dalam masyarakat mayoritarian, kelompok mayoritas merasa punya otoritas moral dan sosial untuk menentukan apa yang layak dan gak layak hadir di ruang publik. Mereka merasa punya hak untuk menjaga tatanan sosial, padahal yang mereka jaga seringkali bukan nilai bersama, tapi rasa nyaman versi mereka sendiri. Ditambah lagi, aparat dan sistem hukum seringkali bias ke mayoritas. Lu bisa lihat sendiri di video yang beredar, itu kelihatan tuh banyak aparat yang datang bareng warga. Yang gue heran, kenapa aparat membiarkan hal itu terjadi? Lagian orang ibadah salahnya di mana sih? Kita yang muslim juga toa masjid tuh cempreng-cempreng semua speakernya. Apakah non muslim protes? Apakah non muslim ngerusak toa masjid? Kan enggak. Mereka ibadah ngumpul di villa tuh ya sama aja kayak kita yang yasinan di rumah-rumah atau pengajian keliling di kampung-kampung. Ya ini kan sama. Apakah kalau kita yasinan di rumah harus izin dulu? Ya gue rasa nggak perlu gitu loh. Paling ya izin pemilik rumah doang. Ya ribet kalau harus sampai izin RT RW, kepala desa, kepolisian dan lain-lain. Ribet. Dan kalau kita ngomongin akar budayanya, ini tuh erat hubungannya sama cara kita dibesarkan. Banyak dari kita yang tumbuh di lingkungan yang homogen, lingkungan yang satu agama, lingkungan yang satu suku, yang satu cara beribadahnya. Terutama di wilayah pedesaan di mana satu kampung bisa hampir 100% isinya satu keyakinan. Nah, di tempat-tempat kayak gini, kehadiran yang beda seringkali bukan dipahami sebagai variasi sosial, tapi dianggap sebagai gangguan keseimbangan atau gangguan keimanan. Jadi ketika ada ibadah dari agama lain, yang muncul bukan rasa ingin tahu, tapi rasa waspada, bukan disambut tapi dicurigai. Nah, karena pola ini terus berulang dari generasi ke generasi, akhirnya hal kayak gini dianggap sebagai hal yang normal. Padahal ini bukan soal benar atau salah secara agama, tapi soal cara berpikir kolektif yang belum siap dalam menghadapi perbedaan dan keberagaman. Nih, gue tanya satu hal. Selama lo sekolah 12 tahun, pernah nggak sekolah lo ngadain praktik dialog lintas agama? Gue yakin 90% nggak pernah. Ya karena sistem pendidikan kita dari dulu lebih sibuk menanamkan keseragaman daripada ngajarin keterampilan hidup dalam keberagaman. Padahal dalam masyarakat plural, kemampuan untuk berdialog dengan perbedaan itu bukan sekedar nilai tambah, tapi udah jadi kebutuhan yang paling dasar. Ya makanya aneh kalau pendidikan kita nggak ngajarin dialog lintas agama, dialog antar perbedaan. Dan dampak dari kejadian kayak gini tuh bukan sekedar soal villa yang dilempari batu atau acara yang terpaksa dibubarkan, tapi dampak psikologis yang perlahan-lahan mengikis rasa aman kelompok minoritas dari dalam. Coba lu bayangin, lu masih bocah nih, bocah polos yang nggak ngerti apa-apa. Niatnya cuma mau ikut kegiatan ibadah buat belajar nilai-nilai spiritual, buat pengembangan diri, atau sekedar mempererat persaudaraan. Tapi yang lo dapetin malah pengalaman traumatis dibentak warga, diusir paksa, bahkan sampai penyerangan-penyerangan yang nggak seharusnya terjadi. Gue yakin rasa takutnya tuh bakalan nempel. Rasa mindernya karena beda tuh bisa makin kuat. Dan yang paling parah, anak-anak ini bisa tumbuh dengan keyakinan bawah sadar bahwa jadi minoritas itu artinya lo harus selalu siap untuk ditolak. Lo harus siap ditolak kapanpun, dimanapun, bahkan dalam ibadah sekalipun. Kemudian dari sisi sosial, efeknya jauh lebih luas dan bisa bersifat jangka panjang. Masyarakat minoritas jadi makin terlatih buat hidup dengan mode bertahan. Mereka hidup setengah-setengah karena ya mereka sadar setiap gerakannya bisa aja dianggap mengganggu keimanan mayoritas. Mau ibadah harus minta izin, mau berkegiatan harus was-was, mau bersuara harus pikir 1000 kali. Dan lucunya, makin
semakin mereka diem dan ikut aturan, mereka malah dianggap baik, seolah-olah diem adalah bentuk paling ideal dari toleransi. Ya ini kan bentuk kesalahan berpikir yang absurdnya keterlaluan gitu loh. Kehidupan masyarakat yang kayak gini tuh gak bakalan bisa sehat karena pola hidupnya dibangun di atas kompromi satu arah yang gak pernah adil dari awal. Dan yang bikin gue tambah kesel, semua ini diperparah sama sikap negara yang terlalu sering ambil posisi netral padahal ikut berpihak. Ketika pelaku kekerasan atas nama agama dibiarkan, bahkan difasilitasi atas nama ketertiban, dan korban justru dimintai kompromi demi kerukunan, maka secara nggak langsung negara ikut melegitimasi logika kekuasaan jalanan. Jujur nih ya, kalau mau fair-fairan ngomong, kejadian kemarin tuh justru nggak seharusnya berhenti di jalan, harusnya dilanjutin bukan dibubarin. Harusnya aparat yang ngusir warga, bukan malah ngebubarin acaranya. Karena yang butuh dilindungi itu bukan kenyamanan mayoritas yang alergi perbedaan, tapi hak konstitusional warga negara yang melakukan kegiatan peribadahan. Ya faktanya ini bukan sekedar ibadah atau alasan klasik perizinan, bukan. Ini soal hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Tugas aparat itu bukan nyari jalan damai dengan cara nyuruh minoritas minggir pelan-pelan, bukan. Aparat harusnya berdiri di depan dan jagain mereka biar posisinya lebih aman. Kalau semua dibubarin tiap ada tekanan massa, terus buat apa negara punya aparat? Buat apa coba? Buat nyenengin mayoritas doang? Buat nyenengin yang banyak doang gitu? Kalau hari ini masih ada yang ngerasa berhak ngusir orang cuma karena cara doanya yang berbeda, berarti masalah terbesar di negeri ini bukan minoritas yang minta haknya, bukan, tapi lebih ke mayoritas yang nggak tahu batasnya. Tapi ya udahlah, semoga rame. Kalau rame bakal gue goreng terus sampai titik dolar penghabisan. Gimana pendapat lo terkait pembahasan kali ini? Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau ngoreksi, silakan. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.